Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang mana Allah menyebutkan kekuatannya, kekuasaannya, ya, yang tidak tertandingi oleh makhluk-makhluknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'alil ardo mihada?" Bukankah aku telah menjadikan bumi, ya, menjadi bentang, ya, terbentang di hadapan kalian? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau tidak ada bumi, kalian tidak akan bisa berpijak. Kalian tidak bisa, ya, berdiri, berjalan, ya. Karena bumi itulah kalian bisa hidup di dunia ini. Alam naj'alil ardo mihada, ya. Apa artinya mihada? Terbentang. Mihada artinya mabsuton, artinya adalah terbentang, ya. Ini di antara salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memberikan kita tanah yang bisa kita pijak sehingga kita bisa hidup di dalamnya. Alam naj'alil ardo mihada. Kemudian apalagi? Allah sebutkan wal jibala autada, dan gunung-gunung yang sangat kokoh sekali, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung itu, ya, sabitah wa rasih, ya, kokoh di tanah atau di bumi ini, ya. Tidak akan hancur, tidak akan terbang, ya, gunung itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak akan bergerak, ya, dan tidak akan hancur dengan pijakan-pijakan manusia. Itu gunung. Wal jibala autada. Apa autada artinya? Autada artinya sabit, yaitu kokoh, tetap. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami, ya, membuat di atas kalian, wa banaina membangun di atas kalian, fawqakum sab'an shidada, 7 yang kuat, ya. Apa sab'an shidada? Atau sebelumnya, ya, kelewat, ya. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian wahai manusia berpasangan, ya. Nah, ini juga nikmat, ya, bagi manusia, ya. Allah menjadikan kita pasangan, ya, di antara satu sama lain dari kita bisa menikmati antara satu sama lain, ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa mendapatkan manfaat dari perempuan, dan perempuan bisa mendapatkan manfaat dari laki-laki, ya. Ya, ini adalah manfaat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan diciptakannya dua pasangan ini, ya, ini akan menjadikan manusia meregenerasi, ya, bertanasul, ya, beranak pinak, ya, ya, beranak pinak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakmurkan dunia ini dengan manusia yang diciptakan. Wa khalaqnakum azwaja, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu wahai manusia dengan berpasangan, bukan satu jenis saja, ya. Kalau satu jenis, ya, bingung nanti bagaimana cara kita membuat generasi, ya, bagaimana kita membuat anak itu, bagaimana, tidak bisa, ya. Kemudian waja'alna naumakum subata, kemudian kita menjadikan, ya, tidur kalian subata. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu aktivitas kita, itu tidur. Tidur. Dengan tidur ini, ya, kita dapat istirahat dari aktivitas kita. Kita dapat mengistirahatkan anggota-anggota badan kita. Bagaimana kita ngecas energi kita? Dengan tidur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat tidur, nikmat nuas, ngantuk. Itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, supaya manusia bisa beristirahat dan bisa beraktivitas dengan baik, bisa beribadah dengan baik setelah dia tidur, ya. Setelah dia tidur. Tentunya, ya, orang yang beriman pasti akan menjadikan tidur ini dengan niat ibadah. Bagaimana
menjadikan tidur dengan niat ibadah, yaitu ketika kita niat tidur supaya kita bisa bangun lebih awal untuk tahajud, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat malam atau sholat subuh atau sholat asar. Nah, ini berarti tidur kita adalah ibadah. Berbeda dengan orang-orang fasik, ya. Tidurnya itu dibuat apa? Buat untuk menghilangkan penat saja, atau untuk menghilangkan stres. Malas, saya mau tidur aja, malas. Nah, ini adalah orang-orang fasik, tidak boleh ditiru. Adapun orang beriman menjadikan aktivitas tidurnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna naumakum subata. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur kalian sebagai subata. Apa artinya subata? Wa ja'alna naumakum subata ay rohah, istirahat. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai baju untuk kalian, ya. Wa ja'alna al-laila, menjadikan malam juga diantara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam untuk apa aslinya? Untuk tidur, untuk istirahat. Libasa, untuk menjadi baju kita, untuk menjadi pelindung kita. Kita bisa istirahat dengan tenang ketika di malam hari, ya. Dengan kegelapan kita bisa jauh dari sesuatu yang kita tidak inginkan, ya. Kita dilindungi dengan kegelapan malam. Wa ja'alna al-laila libasa, ya. Malam itulah yang meliputi gelapnya, malam itulah yang meliputi manusia. Nah, seperti itu, ya. Wa ja'alna al-laila libasa, ya. Jadi di sini juga ayat ini menunjukkan bahwasanya malam itu harus dibuat untuk istirahat, bukan untuk begadang, apalagi begadang yang sia-sia. Maka ini tidak dibenarkan. Ini salah satu perkara yang zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Ketika di malam hari dia begadang, ya, nonton bola kuat, ya, atau main gaple atau apa, ya, nonton TV, nonton movie 2 jam, ya, dan lain-lainnya. Nah, ketika di siang hari dia tidur, ini adalah salah. Maka hidupnya seperti kelelawar, ya, seperti kelelawar. Ini tidak benar. Tapi berbeda dengan orang-orang yang bekerja malam hari, misalnya sebagai penjaga. Maka ini tidak masalah, karena ada maslahat dalam pekerjaan itu. Adapun bagi orang-orang yang begadang tanpa sebab, nonton bola, ya, kemudian apa dan lain-lain, ya, maka ini tidak dibenarkan, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu untuk apa? Untuk istirahat, bukan untuk bekerja atau bermain. Karena ini menyalahi fitrah dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah malam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siang. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang itu untuk ma'asya, ya, untuk mencari kehidupan, ya, mencari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang terang benderang, menjadikan siang indah, menjadikan siang terang. Untuk apa? Untuk manusia mencari nafkahnya, untuk manusia mencari kehidupannya, ya. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengatur semua waktu yang ada di dunia dengan sebaik ini. Malam untuk tidur, siang untuk bekerja. Nah, maka barang siapa membalikan keadaan ini, maka dia orang yang zalim, yang keluar dari fitrah alam semesta ini. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, ya. Ketika siang manusia bisa berdagang, bisa mencari pekerjaan, bisa mengurus ini dan itu, ya, dan lain-lain yang bisa dilakukan manusia di siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kita membangun di atas kalian sab'an shidada, ada 7 sesuatu, ada 7 yang kuat. Sab'an, ya, 7, shidada yang kuat. Maksudnya apa sab'an shidada?
Apa maksudnya sab'an shidada? Yaitu as-samawat as-sab'u. As-samawat as-sab'u itu langit yang 7 langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya. 7 langit ya, karena Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj beliau melewati 7 langit ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit. Yang di atas kita ini, wahai para ikhwani, itu adalah langit yang pertama ya. Adapun langit yang kedua ya, kita tidak tahu kapan ya, kita tidak tahu berapa jaraknya. Langit yang pertama saja kita ketika melihat dengan mata kita jauh sekali ya, sangat jauh sekali. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya ya dengan sempurna, menciptakan langit ya dengan 7-7-nya tanpa tiang ya, tanpa yang mengambang seperti itu ya, mengambang seperti itu, dan juga sangat tinggi sekali dan sangat kokoh sekali tiang itu ya, dan sangat indah. Dan langitnya juga dihiasi dengan bintang-bintang, dengan awan-awan yang indah, dengan warna yang bagus ya. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan siraja. Apa siraja? Sinar yang wahhaja. Sinar yang terang benderang. Apa artinya siraja wahhaja ini? Ya, siraja wahhaja yaitu adalah asyams. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari ya. Siraja wahhaja artinya matahari yang terang benderang yang menerangi semua alam semesta ini ya. Menjadikan alam semesta ini jelas dengan keadaan matahari. Bayangkan kalau misalnya kita tidak mempunyai matahari, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mencari kepanasan ya, mencari kehangatan? Tidak ada ya, tidak ada seperti itu ya. Tidak ada kecuali ada matahari, dan matahari adalah salah satu ya ciptaan Allah yang sangat besar ya. Para ilmuwan berusaha untuk mencari ya, mencari apa sih hebatnya matahari ya, mencari keindahan matahari. Mereka meneliti matahari dan mendapatkan banyak sekali ya ketakjuban mereka terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, padahal mereka orang kafir. Wa ja'alna sirajan wahhaja, menciptakan matahari sebagai penerang di bumi ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari al-mu'sirat. Apa al-mu'sirat? Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-mu'sirat. Apa al-mu'sirat? Yaitu as-sahab, awan, atau ditafsirkan juga dengan ar-rih, yaitu apa? Angin. Allah menciptakan awan dan langit untuk apa? Untuk diturunkannya ma'an sajjaja, air yang sajjaja, yang turun terus menerus. Sajjaja ay mutatabbi'a, yang turun terus menerus ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan awan, ya awan itu nanti akan menghasilkan hujan ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin, maka angin itu akan menghembus awan tersebut, kemudian berkumpul dan menjadi hujan ya. Ma'an sajjaja, ma'an artinya air, sajjaja artinya mutatabbi'a, yang terus menerus turun. Tidak berhenti Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki hambanya ya. Bagaimana ketika kita ya tidak merasakan hujan selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kita sangat merindukan hujan ya. Itulah ya, ketika kita dihilangkan hujan sebentar saja, kita betul-betul ya butuh dengan hujan tersebut. Itulah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebagian tempat kering dan menjadikan sebagian tempat basah, dan menjadikan sebagian tempat itu tandus
dan menjadikan sebagian tempat itu adalah subur. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kemudian linukhrija bihi habban wa nabata. Nah, dengan air hujan itu linukhrija, keluarlah habban wa nabata. Habban artinya biji-biji, wa nabata artinya tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan itulah kehidupan bisa terjadi, ya. Semua manusia bisa hidup dengan tumbuh-tumbuhan dan apa yang dikeluarkan oleh bumi. Lihat ya, manusia pasti akan membutuhkan semua alam semesta ini, bumi, kemudian hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian matahari, kemudian apalagi malam dan siang, kemudian pasangannya. Semuanya ini manusia butuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakannya di alam semesta ini. Lin ukhrija bihi habban wa nabata. Ini adalah salah satu ya tujuan diturunkannya hujan, untuk mengeluarkan biji dan tanam-tanaman. Kemudian wajannatin alfafa, dan menjadikan kebun-kebun yang alfafa, yang banyak. Alfafa artinya isi kebunnya itu banyak, ya. Isinya banyak, rindang, ya. Alfafa artinya mujtami'ah, artinya adalah banyak. Nah, itu adalah diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis yang tafsir ini, pertama Allah Subhanahu wa taala menanyakan, ya, tentang apa mereka bertanya orang-orang kafir ini. Karena mereka mengingkari hari kiamat, ya, yang mana mereka orang-orang kafir mukhtalifun, ya, berbeda-beda, ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mereka pasti akan tahu, dan mereka pasti akan tahu itu semua yang mereka bohongi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan tentang keadaan hari kiamat di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Inna yawmal fasli miqata sampai fazuqu falan nazidakum illa azaba, yang nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Jika ada pertanyaan, ya, atau belum difahami, maka bisa ditanyakan di dalam grup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.